Udara pagi itu terasa ganjil ketika Alia tiba di depan rumah tua peninggalan kakeknya. Pohon-pohon trembesi menjulang di halaman, menggantungkan bayangan seperti jari-jari gelap yang ingin meraih siapapun yang lewat. Rumah itu berdiri dengan angkuh di tengah kebisuan jalan kecil yang jarang dilalui, dindingnya tertutup sulur tanaman liar dan cat yang mengelupas. Seorang tetua desa yang Alia temui hanya mengangguk pelan ketika ia menyebut alamat rumah itu, lalu berkata lirih, "Kalau malam jangan buka jendela belakang, suara dari bawah bisa masuk." Di dalam, rumah itu seperti menyimpan napas, hampa, tapi hidup. Debu menumpuk di tiap sudut, dan bau kayu lapuk menyengat hidung. Alia berjalan pelan menyusuri ruang tamu yang dihiasi foto-foto keluarga tua. Salah satu bingkai retak, memperlihatkan gambar kakeknya berdiri di samping seseorang yang wajahnya telah dihitamkan dengan tinta. Perasaan tak nyaman menyergapnya, seolah ada yang mengawasi dari balik dinding. Tapi ia mengusirnya dengan logika, ini hanya rumah kosong, pikirnya. Malam pertama ia tidur di sana, suara-suara kecil mulai terdengar. Seperti gesekan kuku di lantai kayu, atau hembusan angin yang tak berasal dari jendela. Alia bangkit dari tidurnya dan menyalakan lampu, tapi lampu kamar mandi tiba-tiba padam sendiri. Saat berjalan ke arah dapur, ia melihat sesuatu dari sudut matanya, sesosok perempuan berbaju putih berdiri di ujung lorong, punggung menghadapnya. Namun saat ia menoleh langsung, lorong itu kosong. Nafasnya tercekat, dan ia memutuskan untuk kembali ke kamar tanpa menoleh lagi. Pagi harinya, saat sedang membersihkan ruang bawah tangga, Alia menemukan pintu kecil yang nyaris tertutup wallpaper tua. Engselnya berkarat, dan di baliknya ada tangga batu menurun ke ruang bawah tanah yang sangat sempit. Bau tanah basah dan besi tua menyeruak dari dalam. Tapi yang paling membuat darahnya membeku adalah ukiran di dinding kayu di sebelah pintu itu, 3 huruf besar yang tergores kasar, TKT. Alia tak tahu apa artinya, tapi perutnya mual seketika. Ia menutup pintu itu dan memaku kembali dindingnya. Di luar rumah, seekor burung gagak hinggap di pagar besi, menatap rumah itu dengan mata kelam. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Alia berdiri di jendela kamar, menatap ke arah tanah kosong di belakang rumah. Ia merasa ditarik ke sana, oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Warisan ini bukan sekadar rumah. Ini adalah pusaka dari rahasia yang terlalu lama dikubur. Dan tanah tempat rumah itu berdiri, terasa seperti menyimpan napasnya sendiri. Pekerja bangunan yang Alia sewa mulai menggali ruang bawah tanah, mencoba memperbaiki pondasi yang retak dan lapuk. Saat sekop menyentuh tanah basah di sudut paling gelap, sebuah suara keras seperti pecahan kayu terdengar, membuat mereka berhenti sejenak. Dari lubang yang terbuka, tampak potongan batu nisan berlumut dengan ukiran simbol-simbol aneh, seolah memperingatkan siapapun yang mengganggu. Alia menatap dengan ngeri, sadar bahwa rumah ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekadar fondasi rusak. Malamnya, suara-suara aneh kembali bergema di seluruh rumah. Alia terbangun oleh tangisan lirih yang berubah menjadi raungan keras dari bawah lantai kayu. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tapi tiap kali melangkah ke arah ruang bawah tanah, hawa dingin menusuk tubuhnya. Ketakutan mulai menggerogoti pikirannya, membuatnya mempertanyakan apakah kejadian itu nyata atau hanya bayangan yang dimainkan oleh pikirannya yang lelah. Keesokan harinya, Alia menemukan bekas goresan panjang di dinding ruang bawah tanah yang tadinya bersih. Goresan itu membentuk simbol lingkaran dengan garis-garis yang seperti bahasa kuno, menyiratkan ritual dan pengusiran. Ia ingat kata-kata tetua desa yang memperingatkan tentang tanah. Ketiga, sebuah wilayah antara dunia hidup dan mati yang terperangkap di bawah rumah. Rasa ingin tahunya semakin menjadi-jadi, tapi ia juga mulai merasakan beratnya beban yang harus ia pikul. Seorang tetangga tua yang sering mengamati rumah itu dari kejauhan mendatangi Alia. Dengan suara gemetar, ia menceritakan kisah kelam tentang kakek Alia yang dulu dikenal sebagai dukun sakti yang melakukan ritual pemanggilan roh. Konon, rumah itu dibangun di atas kuburan rahasia yang digunakan untuk pengorbanan.
Tetangga itu memperingatkan, jika Alia ingin selamat, ia harus meninggalkan rumah itu sebelum tanah ketiga benar-benar terbangun dan mengklaim korban berikutnya. Namun Alia tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah itu. Ada ikatan yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah daya tarik yang membuatnya terus kembali ke ruang bawah tanah. Di sana, di antara reruntuhan fondasi dan bayang-bayang yang menari, Alia merasakan sesuatu, sebuah rahasia yang menunggu untuk diungkap, sekaligus ancaman yang siap menghancurkan segala yang ia cintai. Rumah itu bukan sekadar warisan, tapi sebuah perangkap hidup yang menantinya di kedalaman gelap tanah ketiga. Di antara tumpukan barang tua di ruang loteng, Alia menemukan sebuah kotak kayu berukir yang terkunci rapat. Setelah berusaha beberapa saat, ia berhasil membuka kotak itu dan menemukan sebuah jurnal kulit tua yang lusuh. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan kakeknya, dengan catatan tentang tanah ketiga dan berbagai simbol yang tak pernah Alia lihat sebelumnya. Detilnya mengerikan, sebuah dunia antara hidup dan mati yang menyimpan arwah terperangkap dan ritual pengorbanan. Membaca jurnal itu membuat Alia merinding. Kakeknya ternyata bukan hanya seorang arsitek atau petani biasa, tapi dukun sakti yang melakukan pemanggilan roh dan mengikat jiwa-jiwa untuk menjaga kekuatan keluarganya. Ia menulis tentang sebuah ritual yang harus dilakukan agar roh-roh itu tidak meluap dan menghancurkan segalanya. Alia merasakan beban sejarah yang begitu berat, seolah setiap kata adalah mantra yang membelenggunya. Saat malam menjelang, bayangan di rumah semakin sering muncul. Alia mulai mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Ia melihat sosok perempuan berambut panjang yang menangis di ruang bawah tanah, memanggil namanya dengan suara lirih tapi penuh kesedihan. Dalam mimpinya, ia merasakan tangan dingin yang menggenggam pergelangan tangannya, menariknya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bangun dengan napas tersengal, Alia sadar bahwa rahasia kakeknya lebih dari sekadar cerita masa lalu. Di tengah kebingungan dan rasa takut, Alia memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menemui seorang profesor antropologi yang pernah meneliti budaya mistik dan ritual di daerah tersebut. Profesor itu memperingatkan bahwa tanah ketiga adalah konsep kuno yang menandai batas tipis antara dunia nyata dan alam gaib. Jika ritual tidak diikuti dengan benar, rumah itu bisa menjadi pintu gerbang bagi makhluk-makhluk yang haus akan nyawa manusia. Alia kini berada di persimpangan pilihan, menutup mata dan melarikan diri, atau menggali lebih dalam dan menghadapi kutukan yang diwariskan keluarga. Hatinya bergetar saat ia memegang jurnal kakeknya, mengetahui bahwa segala hal yang terjadi adalah bagian dari takdir yang telah lama tertulis. Tanah ketiga tidak bisa dilupakan, karena ia sudah menjadi bagian dari dirinya, dan rumah itu menunggu untuk diungkap sampai tuntas. Malam itu, angin bertiup kencang dan hujan mengguyur rumah tua dengan deras. Alia duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Tiba-tiba, suara lantunan mantra lirih terdengar dari ruang bawah tanah. Suara itu seolah menyedot seluruh udara di sekitarnya, membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu ruang bawah tanah dan menuruni anak tangga yang basah dan gelap, memasuki dunia yang selama ini tersembunyi di bawah rumahnya sendiri. Di sana, di bawah cahaya remang-remang senter, Alia menemukan altar batu yang dihiasi dengan simbol-simbol ritual kuno, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah meleleh. Di sudut ruangan, sebuah buku tebal terbuka, berisi mantra dan gambar-gambar menyeramkan. Saat Alia membaca, bayangan sosok perempuan berbaju putih muncul perlahan di balik kolom batu, wajahnya penuh luka dan air mata. Sosok itu menatap Alia dengan tatapan kosong namun penuh penderitaan, seakan menunggu pembebasan. Sosok itu mulai melantunkan kata-kata tanpa suara, tetapi Alia bisa merasakan getaran magis yang kuat. Ruangan itu bergetar, dinding-dinding seolah hidup, dan bayangan lain mulai menari di dinding seperti arwah yang terperangkap. Alia sadar, ritual yang kakeknya tulis bukan hanya untuk menahan roh-roh itu, tapi juga untuk memanggil mereka. Dan malam ini, batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis.
Ketakutan dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Alia teringat janji keluarganya yang tak pernah diungkap, menjaga rahasia agar rumah dan jiwa-jiwa itu tetap terkunci. Namun kini, ia berdiri di ambang pilihan, apakah akan meneruskan ritual untuk menenangkan arwah, atau membebaskan mereka dengan risiko yang tak terduga. Suara-suara semakin keras, dan udara di sekitarnya berubah menjadi dingin menggigit. Dengan napas tertahan, Alia mengangkat tangan untuk mengikuti mantra terakhir dalam buku itu. Seketika, cahaya lilin berkedip liar, bayangan perempuan itu menghilang, dan suasana berubah hening. Namun, di kejauhan, terdengar suara tawa yang dalam dan penuh penghakiman, menandakan bahwa permainan antara hidup dan mati belum usai. Tanah ketiga telah bangkit, dan Alia tahu, dirinya kini terikat selamanya dalam kutukan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah ritual malam itu, rumah terasa seperti berubah menjadi makhluk hidup yang bernapas pelan dan mengerikan. Alia mulai merasakan kehadiran bayangan gelap yang bergerak di sudut matanya, selalu mengintai dan mengikutinya. Suara bisikan yang tak jelas asalnya kerap terdengar saat ia sendirian, mengisi kesunyian dengan janji ancaman dan pembalasan yang mengerikan. Rumah itu tidak lagi hanya menyimpan rahasia, tapi mulai menuntut sesuatu dari Alia. Mimpi buruk Alia semakin intens, membawa ingatan masa kecil yang selama ini terlupakan, tentang permainan dan tawa di halaman belakang yang kini berubah menjadi ladang kuburan sunyi. Ia melihat wajah kakeknya yang tampak berbeda, lebih menyeramkan, dan sosok perempuan berbalut kain putih yang memohon pertolongan dengan tatapan penuh kesedihan. Setiap mimpi meninggalkan bekas dingin di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam pikirannya, mengaburkan batas antara mimpi dan kenyataan. Hari-hari Alia dipenuhi rasa lelah dan kegelisahan. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya yang murung dan mudah takut. Namun, Alia tahu ia harus bertahan, karena ada kekuatan yang lebih besar sedang menunggu untuk bangkit. Ia menemukan secarik kertas kuno di antara halaman jurnal kakeknya yang berisi ramalan, saat bayangan terbangun, darah ketiga harus mengalir agar pintu tertutup kembali. Alia terperangah, menyadari arti kata ketiga yang selama ini samar. Suatu malam, suara langkah berat terdengar dari ruang bawah tanah. Alia turun perlahan, membawa lilin dan pisau warisan keluarga. Di sana, ia melihat sosok bayangan gelap yang berwujud manusia, namun matanya merah menyala penuh kemarahan dan kesedihan. Sosok itu menatap Alia dengan intens, seolah mengancam sekaligus memohon. Ia tahu, pertemuan ini bukan akhir, melainkan awal dari pertempuran batin dan fisik yang akan menentukan nasib rumah dan jiwanya. Dengan napas tertahan dan hati yang berdebar, Alia mengangkat pisau dan bertekad menghadapi bayangan itu. Ia sadar, untuk menutup pintu tanah ketiga dan menghentikan kutukan ini, ia harus berkorban lebih dari yang pernah ia bayangkan. Di dalam rumah tua itu, perang antara dunia nyata dan gaib kini resmi dimulai, dan bayangan yang terbangun menuntut harga yang mahal. Alia berdiri di ruang bawah tanah yang penuh bayangan, dengan pisau kuno terhunus di tangannya. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan tekad yang membara. Ia tahu, ramalan itu benar, hanya pengorbanan darah ketiga yang bisa menutup pintu tanah ketiga dan menghentikan kutukan yang terus menggerogoti keluarganya. Namun, ia tidak tahu siapa atau apa yang harus dikorbankan, dan apakah itu berarti dirinya sendiri atau seseorang yang sangat ia cintai. Tiba-tiba, bayangan merah menyala yang pernah menatapnya tadi muncul semakin jelas dan berbicara dengan suara serak yang menusuk jiwa. Darah ketiga harus mengalir dari keturunan yang suci, yang memiliki darah kakekmu dan darah ibu yang tak berdosa. Alia terpaku, menyadari bahwa pengorbanan itu berarti dirinya, anak ketiga dalam garis darah keluarganya. Ia merasa tubuhnya membeku, seolah ajal sudah menanti di ujung pisau itu. Ketika bayangan itu mendekat, Alia menutup mata dan memejamkan diri, mempersiapkan diri menerima nasibnya. Namun, suara-suara dari masa lalu keluarganya tiba-tiba bergema dalam pikirannya, memberikan kekuatan yang tak terduga.
Ia merasakan cinta dan harapan dari leluhur yang pernah berjuang melawan kegelapan. Dalam keheningan yang tegang, Alia memilih untuk melawan kutukan itu, menolak menjadi korban, dan menggenggam pisau dengan tekad baru. Dengan segenap keberanian, Alia mengucapkan mantra pelindung yang ia temukan dalam jurnal kakeknya. Cahaya putih mulai memancar dari pisau dan tubuhnya, mengusir bayangan gelap yang berusaha menelan segalanya. Rumah itu bergetar hebat, tapi perlahan kegelapan mulai surut, menandakan bahwa kutukan bisa dipatahkan jika ada keberanian dan pengorbanan sejati, bukan sekadar darah. Ketika pagi menyingsing, Alia terbaring lelah namun hidup, dikelilingi sinar lembut yang menenangkan. Rumah tua itu tidak lagi terasa menakutkan, dan bayangan gelap menghilang perlahan seperti kabut yang tersapu angin pagi. Namun, Alia tahu perjalanan ini belum selesai, tanah ketiga mungkin tertutup untuk sekarang, tapi rahasia dan bahaya baru sedang menunggu di balik jendela dunia yang terbuka, dan dia harus siap menghadapi semuanya. Meski pagi membawa ketenangan, Alia merasa bayangan gelap belum benar-benar hilang. Ia menemukan sebuah surat lama tersembunyi di balik papan lantai ruang bawah tanah, surat yang ditulis oleh kakeknya untuk seseorang yang tak pernah ia temui. Dalam surat itu terungkap rahasia kelam masa lalu keluarga, tentang kesepakatan yang dibuat demi menjaga kekuasaan atas tanah ketiga. Alia sadar, kutukan bukan hanya karena ritual, tapi juga dosa yang diwariskan turun-temurun. Malam berikutnya, mimpi Alia berubah menjadi perjalanan ke masa lalu yang kelam. Ia melihat adegan-adegan keluarga besarnya terlibat dalam ritual pengorbanan dan pertarungan batin yang brutal. Sosok kakek muda yang penuh amarah dan penyesalan muncul, bertarung melawan bayangan hitam yang ingin menguasai jiwa keluarganya. Alia merasa tubuhnya bergetar, seolah ikut merasakan beban dan penderitaan yang mereka alami. Keesokan harinya, Alia menemui seorang tetua desa yang dulu mengenal keluarganya dengan baik. Dengan suara pelan namun tegas, tetua itu menceritakan asal mula tanah ketiga, sebagai tempat di mana roh-roh terjebak akibat keserakahan dan pengkhianatan manusia. Ia memperingatkan Alia agar berhati-hati, karena masa lalu yang terlupakan bisa kembali menghantui dengan cara yang lebih mengerikan. Alia mulai menyusun potongan-potongan misteri itu menjadi satu gambaran utuh. Ia sadar bahwa untuk benar-benar menutup tanah ketiga, bukan hanya ritual atau pengorbanan yang diperlukan, tapi juga pengampunan dan pembebasan dari kesalahan masa lalu. Ia harus berhadapan dengan hantu-hantu masa lalu keluarga, dan menemukan cara untuk menebus dosa yang selama ini tersembunyi. Di saat yang sama, suara-suara di rumah mulai berubah menjadi lebih nyata, seperti bisikan yang mengundang. Alia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia harus menggali lebih dalam, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya dan rumah itu, tapi juga untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Alia merasakan beban berat tanggung jawab semakin mendalam saat hari-hari berlalu. Ia menyadari waktu semakin sempit, karena malam kelam yang menghantui rumah mulai merayap masuk ke dalam pikirannya dan kehidupan sehari-harinya. Suara-suara bisikan berubah menjadi teriakan penuh dendam, mengancam akan mengoyak jiwa dan raganya. Setiap detik terasa seperti perhitungan mundur menuju kehancuran. Ia memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah, tempat di mana segala kengerian bermula. Kali ini, ia membawa sesajen dan benda-benda pusaka keluarga sebagai pelindung dan alat perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Suasana dingin dan gelap menyelimuti, namun Alia menolak menyerah. Ia harus menghadapi bayangan-bayangan masa lalu untuk menemukan jalan keluar dan menutup kembali pintu tanah ketiga. Dalam keheningan yang mencekam, Alia mulai melantunkan mantra pelindung yang ia pelajari dari catatan leluhur. Tiba-tiba, bayangan hitam yang selama ini menghantui muncul dengan wujud yang lebih nyata dan mengerikan. Sosok itu mengaum, mengeluarkan energi gelap yang hampir meremukkan jiwanya. Namun Alia tetap teguh, menahan rasa takut dan menyalakan kekuatan batinnya untuk melawan. Pertempuran batin antara Alia dan bayangan itu berlangsung sengit, memaksa dirinya menyelami rasa sakit,
kesedihan, dan pengkhianatan yang selama ini terkubur. Ia harus mengorbankan kebencian dan dendam lama demi mengakhiri kutukan yang telah lama membelenggu keluarganya. Perlahan, cahaya mulai menembus kegelapan, dan bayangan itu tampak melemah, menyisakan kehampaan dan kedamaian yang rapuh. Ketika fajar mulai menyingsing, Alia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar melawan makhluk gaib, tapi juga melawan dirinya sendiri. Dia telah membuka jalan untuk perubahan, tapi konsekuensinya belum sepenuhnya terlihat. Rumah tua itu kini terasa lebih ringan, namun rahasia dan tanggung jawab besar masih menantinya. Alia bertekad menatap masa depan dengan keberanian, siap menuntaskan semua hingga akhir. Alia kini merasakan beban tanggung jawab yang tak terelakkan. Rumah tua itu sudah berubah menjadi medan pertempuran antara harapan dan kegelapan yang tak pernah padam. Ia menemukan sebuah peti kayu tua yang tersembunyi di ruang bawah tanah, berisi surat-surat dan benda-benda peninggalan leluhur yang mengungkap lebih banyak rahasia tentang tanah ketiga. Dalam surat terakhir, kakeknya menulis pesan penuh penyesalan dan harapan agar kelak Alia bisa mengakhiri kutukan itu dengan penuh keberanian. Di tengah pergulatan batin, Alia mulai merasakan kedekatan dengan leluhur yang dulu berjuang menghadapi kegelapan yang sama. Ia membaca kembali mantra dan doa-doa pelindung yang tertulis dengan tinta merah, berusaha menguatkan dirinya. Namun, kutukan itu tidak mudah dilepaskan. Ia mulai merasakan bayangan gelap yang semakin agresif mencoba mempengaruhi pikirannya, memancing ketakutan dan keraguan. Suatu malam, bayangan itu menyerang Alia dengan lebih keras, memanifestasikan dirinya dalam bentuk sosok yang sangat nyata dan menakutkan, yang menuntut pengorbanan terakhir. Alia terjebak antara menyerah dan melawan. Ia tahu, warisan keluarganya tidak hanya berupa kutukan, tapi juga kekuatan yang bisa ia gunakan untuk menutup tanah ketiga selamanya jika ia mampu mengendalikannya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Alia memilih untuk menghadapi bayangan itu secara langsung, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pewaris yang siap mengakhiri penderitaan. Ia mengucapkan mantra paling kuat sambil menggenggam benda pusaka yang ditemukan di peti kayu, menghubungkan dirinya dengan leluhur yang telah lama tiada. Cahaya kuat menyelimuti mereka, pertarungan antara terang dan gelap mencapai puncaknya. Saat fajar tiba, rumah tua itu terasa sunyi, tapi berbeda. Alia berdiri lelah tapi tegar, menyadari bahwa kutukan belum sepenuhnya hilang, tapi kini ada harapan baru. Warisan terakhir bukan hanya beban, tapi juga kekuatan yang harus dijaga dan dipelihara. Dengan tekad bulat, Alia siap melanjutkan perjuangan, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk generasi yang akan datang. Alia berdiri di ruang bawah tanah yang kini terasa berbeda, sunyi namun penuh energi baru. Semua ritual dan pertarungan batin yang ia lalui membuatnya semakin kuat dan bijak. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk menutup pintu tanah ketiga, sekali dan untuk selamanya, agar tidak ada lagi jiwa yang terperangkap dan menderita di sana. Dengan napas dalam, Alia mulai melafalkan mantra terakhir yang akan mengunci semua kekuatan gelap yang tersisa. Ketika kata-kata magis mengalir dari bibirnya, tanah di bawah rumah mulai bergetar dan cahaya putih menyinari ruang bawah tanah itu. Suara-suara dari masa lalu muncul, bukan lagi mengancam, tapi memberi restu. Alia merasakan kehangatan dari leluhur yang dulu terperangkap, yang kini akhirnya bebas. Perasaan damai dan harapan mengalir dalam dirinya, menghapus semua ketakutan dan kesedihan yang membekas. Namun, saat ritual hampir selesai, sebuah bayangan samar muncul dan mencoba menghalangi. Ini adalah manifestasi terakhir dari kutukan, sebuah ujian terakhir bagi Alia untuk membuktikan keberaniannya. Dengan keberanian penuh, Alia menghadapi bayangan itu, menatapnya tanpa ragu dan menegaskan bahwa ia tidak lagi takut. Sekali lagi, cahaya dari pusaka leluhur memancar, mengusir bayangan itu ke dalam kegelapan abadi. Setelah semua selesai, Alia keluar dari ruang bawah tanah dan melihat rumah tua itu dengan pandangan yang baru. Tempat yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi simbol harapan dan kekuatan.
Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah berubah. Ia tidak hanya mewarisi kutukan, tapi juga kekuatan untuk melindungi dan membimbing keluarganya dari masa depan yang gelap. Di luar rumah, matahari terbit dengan sinar hangat, menandai awal baru bukan hanya untuk Alia, tapi untuk seluruh generasi yang akan datang. Dengan hati penuh keberanian dan keyakinan, Alia melangkah maju, siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang, membawa warisan keluarganya ke arah yang lebih terang dan damai.